Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kelas Grafika Komputer bersama saya Sidik Mkom. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang transformasi dua dimensi. Untuk materi ini terdapat dua metode yang digunakan, yaitu metode konvensional yang terdiri dari metode translation, scaling, dan rotation. Nanti metode yang kedua adalah metode matrix. Jadi untuk yang kita bahas, metode yang pertama adalah metode konvensional, yaitu translation, scaling, dan rotation. Nah, transformasi dua dimensi merupakan salah satu bagian dari transformasi geometri. Ya, jadi selain transformasi dua dimensi, ada juga transformasi tiga dimensi. Nah, untuk transformasi tiga dimensi nanti akan kita bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, kita akan membahas dulu mengenai apa definisi dari transformasi. Ya. Jadi transformasi itu adalah sebuah metode, ya, sebuah metode, sebuah cara atau sebuah teknik untuk memanipulasi lokasi sebuah titik. Nah, titik yang dimanipulasi itu adalah titik piksel yang ada di dalam sebuah layar, ya, atau display. Ya, jadi yang dimanipulasi di sini adalah titik pikselnya pada sebuah gambar. Nah, metode yang digunakan di dalam transformasi dua dimensi tadi yang sudah saya sampaikan di awal, ada metode konvensional dan ada metode matriks. Nah, untuk metode konvensional nanti yang akan dibahas ada metode translation atau pergeseran, scaling atau penskalaan, dan rotation atau perputaran. Ya, jadi untuk metode konvensional ini ada 3 metode, ya. Oke, kita mulai. Yang pertama adalah metode translation atau pergeseran. Metode translation atau pergeseran adalah memindahkan objek sepanjang garis lurus dari suatu lokasi koordinat tertentu ke lokasi yang lain tanpa mengubah bentuk objek. Ya, jadi ini hanya memindahkan saja tanpa merubah ukuran objeknya. Ya, jadi di sini ada beberapa karakteristiknya atau beberapa metodenya. Yang pertama adalah misalnya di sini terdapat titik A, ya. Terdapat titik A yang terdiri dari koordinat X, Y, ya, digeser sejumlah TRX pada sumbu X dan digeser sejumlah TRY pada sumbu Y. Nah, persamaan yang digunakan pada metode translation ini adalah key X, Y. Jadi key X, Y ini adalah merupakan titik akhir, ya. Itu sebuah titik yang nanti menunjukkan bahwa lokasi perpindahan titiknya, ya. Jadi variabelnya menggunakan menggunakan key, ya. Key X, Y sama dengan P X, Y plus TR, ya. Nah, P ini adalah merupakan titik secara umum yang mewakili atau titik yang dideklarasikan di awal, ya. Yang misalnya kalau dideklarasikan di awal hanya satu titik, berarti proses perpindahannya hanya satu kali. Tetapi kalau ada 10 titik, ya berarti perpindahannya sebanyak 10 kali. Jadi tergantung berapa banyak titik yang nanti akan dijadikan sebagai titik awalnya, ya. Kemudian disederhanakan, ya. Jadi rumus P X, Y plus TR, ya, disederhanakan menjadi P X plus TRX, ya, Y plus TRY. Ya, jadi ini persamaannya setelah dijabarkan menjadi P X plus TRX, Y plus TRY. Jadi metode translation adalah merupakan metode penjumlahan, ya. Jadi operasi matematika
yang ada atau yang digunakan pada metode translation adalah operasi penjumlahan. Ya, jadi ini yang perlu diingat. Jadi metode yang digunakan atau operasi matematika yang digunakan pada metode translation adalah metode penjumlahan. Ya, jadi mudah. Oke. Kita lihat contohnya. Diketahui titik A adalah berada di titik 2,4, digeser sejauh 4,2. Ya. Jadi titik A, ya ini titik A berada di 2,4, ya. Kemudian digeser sebanyak 4,2. Jadi digeser ke kanan sebanyak 4, ya. Ini 1 2 3 4. Kemudian ke atas sumbu Y-nya adalah sebanyak 2, 1 2. Maka titik akhirnya adalah di sini. Ada di 6,6, ya, 6,6. Nah, ini bisa secara langsung seperti ini atau bisa menggunakan rumus yang tadi, ya. Yang ditanya adalah lokasi hasil pergeseran atau yang disebut dengan A aksen, ya. Menggunakan rumus yang tadi, ya, yang rumus sebelumnya, yang ini, ya. Kita masukkan A aksen X, Y sama dengan A plus TR. Ya. Kita tinggal masukkan nilai A-nya kan 2,4. 2,4 plus ini adalah TR, nilai untuk pergeseran, ya. Titik akhir untuk pergeserannya adalah 4,2. Jadi dijumlahkan, ya. 2 ditambah 4, 4 ditambah 2. Jadi 6,6. Jadi titik akhirnya, ya, atau key-nya adalah 6,6. Ya, jadi di sini hanya menggunakan operasi penjumlahan saja. Oke, jadi untuk sekali lagi untuk metode translation menggunakan operasi matematika penjumlahan. Jadi bisa kita buat simulasi dengan tabel seperti ini, ya. Bisa juga kita menggunakan rumus. Jadi silakan nanti teman-teman bisa mendemonstrasikannya dengan menggunakan tabel atau bisa langsung memasukkan dengan rumus yang sudah ditentukan. Oke, ini adalah metode translation. Next, kita menuju ke scaling atau penskalaan, ya. Metode scaling atau penskalaan menggunakan asumsi titik pusatnya adalah 0,0. Jadi titik pusatnya sudah ditentukan, ya. Nanti ada juga titik pusatnya adalah titik sembarang, ya. Artinya nanti ada lokasi titiknya itu ditentukan. Tapi kalau titik pusatnya 0,0, ya, berarti dia ada di sumbu X-nya 0, sumbu Y-nya 0. Tapi nanti kalau menggunakan titik sembarang, berarti ada nilai X dan Y-nya yang tidak di 0,0. Oke. Oke, yang kedua adalah lokasi asli dikalikan dengan besaran SX pada sumbu X dan SY pada sumbu Y. Ya. Jadi titik pusatnya 0,0, kemudian besarannya adalah untuk sumbu X-nya adalah SX, kemudian sumbu Y-nya adalah SY. Nah, persamaan yang digunakan adalah Q, X, Y sama dengan A dikali S. Dengan A ini dijabarkan adalah A, X, Y dikali S, X, Y. Ya. Nah, ini dijabarkan persamaannya atau rumusnya menjadi A, X kali SX, Y dikali SY. Ya. Nah, jadi dengan bentuk seperti ini, kita bisa lihat bahwa operasi matematika yang digunakan pada metode scaling, ya, adalah operasi perkalian, ya. Jadi operasi perkalian yang digunakan pada metode scaling, ya. Kalau tadi di translation menggunakan operasi matematika penjumlahan, sedangkan di scaling menggunakan operasi perkalian, ya. Kita lihat contohnya. Diketahui titik A 1,1, titik B 3,1, titik C 2,2. Ketiga titik tersebut diskalakan sebesar SX sama dengan 2 dan SY sama dengan 3. Ya. Nah, yang ditanyakan adalah lokasi titik hasil penskalaan. Oke, kita buat, ya, berdasarkan rumus yang tadi, ya, kita bisa langsung mengimplementasikan atau menerapkan rumusnya, ya.
A jadi X, SE, Y kali SY ya. Jadi tinggal kita masukkan nilai A-nya kan ya 1 dikali 2 ya kan. Ya, 1 dikali 2, 1 dikali 3. Ya, jadi hasilnya ini. Ya, 1 ya. Jadi titik A-nya adalah 1 dikali 2, 1 dikali 3. Hasilnya adalah 2,3. Untuk A aksen adalah 2,3. Begitu juga untuk titik B-nya. B aksennya adalah 3 dikali 2, 1 dikali 3. Hasilnya adalah 6,3. Untuk C-nya adalah 2 dikali 2, 2 dikali 3. Ya, menjadi 4,6. Sehingga didapatlah hasil penskalaannya adalah menjadi seperti ini. A aksennya ada di 2,3. Sama ya, seperti ini. B aksennya ada di 6,3. Ya, sumbu X-nya 6, Y-nya 3. Untuk C aksen ada di sumbu X-nya 4, ya, sumbu Y-nya 6. Jadi ini adalah hasil penskalan dari titik A, B, dan C. Oke, jadi mudah ya. Metode translation penjumlahan, metode scaling perkalian. Jadi sangat mudah untuk membuat transformasi dua dimensi dari atau menggunakan kedua metode tersebut. Oke, berikutnya adalah menggunakan metode rotation ya atau perputaran. Nah, untuk metode rotasi ini ya kita bisa melihat gambar di bawah ini ya. Nah, untuk metode rotation ya. Jadi di sini diasumsikan adalah titik pusatnya adalah 0,0 ya. Metode rotationnya adalah titik 0,0 ya. Kemudian di dalam titik ini ada titik X, Y ya untuk memperoleh nanti X aksen, Y aksen ya. Nanti menggunakan rumus yang ada di sebelah kanan ya. Ini titik awalnya, di sini ada derajat yang digunakan yaitu variabelnya adalah theta ya. Ini theta kecil ya, ada theta besar ya. Jadi sumbu yang awal di sini X, Y, ini adalah sumbu yang akhirnya atau titik akhirnya adalah X aksen, Y aksen. Nah, persamaan yang digunakan pada metode rotation ya, yang pertama adalah cos theta sama dengan X dibagi R ya. Kemudian disederhanakan untuk mencari nilai X-nya adalah X sama dengan R dikali cos theta ya. Sedangkan untuk sin-nya ya, sin theta sama dengan Y per R disederhanakan menjadi Y sama dengan R dikali sin theta. Masih ingat kemarin di algoritma pembentukan lingkaran ya, kemarin ada dua metode yang digunakan yaitu sin dan kosinus ya. Ini masih ada kaitannya ya. Jadi sin dan kosinus ya. Jadi kita perlu menghafalkan sin 0 derajat berapa ya, sin 45 derajat, 90 derajat ya, dan seterusnya. Jadi tabel-tabel mengenai sin cos itu yang sering digunakan perlu dihafalkan ya. Oke, untuk lebih jelasnya kita bisa lihat contohnya ya. Atau kita pahami dulu persamaan yang digunakan di dalam metode rotation ya. Jadi yang pertama dari rumus trigonometri diketahui bahwa X aksen sama dengan R cos theta ya, theta kecil plus theta besar sama dengan R cos theta ya, theta kecil cos theta besar dikurangi R sin theta kecil sin theta besar ya. Jadi Y aksen ya, R sin ya, theta plus theta sama dengan R sin theta cos theta plus R cos theta sin theta. Dengan R merupakan jarak dari titik asal terhadap titik pusat 0,0 sehingga diketahui nilai X-nya adalah X sama dengan R cos theta, Y sama dengan R sin theta.
Sehingga dari persamaan-persamaan di atas didapatlah nilai X aksen dan Y aksen menjadi persamaan berikut ya. X aksen sama dengan X cos theta min Y sin theta. Kemudian untuk Y aksennya, Y aksen sama dengan X sin theta plus Y cos theta. Oke, jadi rumus ini yang nanti akan digunakan setelah disederhanakan ya. Kita lihat ke contoh berikut ya. Diketahui titik A 1,1, titik B 3,1, titik C 2,2. Ya, jadi ada 3 titik A, B, C ya. Di sini ya, ini A, B, C ya. 1,1, kemudian 3,1, C-nya 2,2 ya. Yang ditanyakan adalah rotasikan ketiga titik tersebut sebesar 90 derajat ya. Jadi di sini terdapat jari-jarinya atau nilai derajatnya adalah sebesar 90 derajat. Oke. Nah, kita bisa menghitung nilai atau titik A aksen ya berdasarkan rumus ini ya, persamaan ini ya. Jadi kita terapkan di perhitungan untuk titik A, B, C ya. A aksen sama dengan 1 ya, 1 dikali cos theta ya, ini 90 derajat min 1 dikali sin theta ya. Kemudian disederhanakan 1 dikali cos 90 derajat plus 1 dikali sin 90 derajat. Sehingga didapatlah hasilnya adalah min 1,1 karena kan hasil akhirnya adalah min 1,1. Untuk titik B aksen ya, kita lihat titik B-nya adalah 3,1 sehingga kita masukkan nilainya 3 dikali cos 90 ya min 1 dikali sin 90 ya. Sehingga nanti didapatkan nilainya adalah min 1,3 ya. Min 1,3. Nah, untuk C aksennya adalah 2 dikali cos 90 ya, cos theta min 2 dikali sin 90 ya. Jadi dimasukkan nilainya 2 dikali cos 90 plus 2 sin 90. Dapatnya adalah min 2,2 ya, sehingga titik perputaran dari titik A, B, C ya, A aksennya adalah min 1 ya, min 1,1. Ini A aksen. Kemudian B aksennya adalah min 1 ya, min 1,3 ya, min 1,3 ini B aksen, sedangkan C aksennya adalah min 2,2 ya. Jadi ini hasil dari metode rotation ya untuk titik A, B, dan C. Jadi ini rotation dengan titik pusatnya adalah 0,0 ya. Kita lihat untuk rotation dengan titik pusatnya adalah titik sembarang ya, artinya titiknya ditentukan terlebih dahulu. Oke. Nah, tahapan untuk melakukan rotasi atau penskalan dengan sembarang titik pusat ya, maka di sini menggunakan variabelnya adalah XR, YR. Nah, di sini ada 3 tahapan ya, 3 langkah yang harus dilakukan untuk mengetahui titik akhir perputaran atau rotationnya ya. Yang pertama adalah lakukan pergeseran sebesar min XR, min YR ya. Jadi yang pertama dilakukan pergeseran ya. Pergeseran apa? Yang tadi untuk metode pergeseran adalah metode translation ya. Yang kedua, lakukan rotasi atau penskalaan ya. Scale ya, scaling ya, rotasi atau penskalaan. Jadi rotasi atau penskalaan. Yang ketiga adalah lakukan pergeseran sebesar XR, YR ya. Ini nilai negatif pergeserannya, sedangkan yang langkah yang ketiga adalah pergeseran senilai positif ya. Jadi tiga langkah ini harus dilakukan ya, semuanya, tiga-tiganya. Oke, kita bisa lihat visualisasinya ya. Ini adalah titiknya. Titiknya tidak berada di titik pusat 0,0 tapi ada di sini
ya. Di sini dikasih variabel adalah xt, yt. Nah, di sini ada 3 langkah. Yang pertama adalah lakukan translasi atau pergeseran. Yang pertama adalah min xt, min yt. Yang pertama adalah nilai negatifnya. Yang kemudian lakukan yang kedua rotasi atau penskalaan, ya. xt, yt. Yang ketiga adalah lakukan translasi atau pergeseran untuk yang bernilai positif, ya. Jadi ada 3 langkah. Kita lihat ke contohnya. Di sini ada titik A, B, C, ya. A di 1,1, B 3,1, C 2,3. Yang ditanyakan adalah skalakan sebesar 3,3, ya. Jadi ini adalah titik sembarangnya, ya. Bukan penskalaannya. Titik sembarangnya adalah di sini, ya. Titik pusatnya bukan di 0,0 tapi 2,2. Nah, jadi skalakan sebesar 3,3 titik tersebut dengan menggunakan titik pusat 2,2. Yang pertama adalah langkah yang pertama tadi, lakukan pergeseran sebesar min xt, ya. Yang tadi sebelumnya min xt, min yt, ya. Jadi langkah yang pertama. Nah, di sini kan titik pusatnya adalah di 2,2. Jadi 2,2 ini dijadikan nilai negatif terlebih dahulu sesuai dengan syaratnya, ya, yang pertama. Ya, yang ini ya min xt, min yt. Jadi masukkan nilai titik pusat ini menjadi negatif terlebih dahulu. Setelah itu tinggal dimasukkan angka-angkanya, ya. A aksen, ya, A aksen yang pertama di sini kan 1,1. Jadi 1 ya, 1 min 2, ya, 1 min 2, ya kan, 1 min 2, 1 min 2, ya, karena 1,1. Ini nilainya adalah min semuanya, dua-duanya. Jadi langsung dimasukkan nilainya, ya. Didapatlah nilainya min 1, min 1. Ya, jadi 2 ini adalah, ya, jadi min 2 ini adalah merupakan titik pusat, ya. Jadi jangan bingung, min 2 ini adalah titik pusatnya. Kita lihat ke B aksen, ya. 3, ya, 3 min 2, ya. Kemudian 1 min 2. Ya, jadi dapatnya nilainya adalah 1, min 1. C aksennya adalah 2, ya. 2, ya, min 2, ya, ini masuk, ya, di sini nilainya. Kemudian 3 min 2. Ya, dapat nilai C aksennya adalah 0,1. Oke. Yang kedua adalah langkah yang kedua adalah lakukan rotasi atau penskalaan, ya. Nah, untuk rotasi atau penskalaan di sini untuk rotationnya itu dikalikan, ya. Operasi matematiknya adalah dikalikan. Jadi nilai yang tadi, nilai yang terbaru tadi, ya. Jadi nilai terbaru yang A aksen tadi, di sini ada A2 aksen, ya. Kan tadi sebelumnya nilai A aksennya adalah min 1, min 1, ya. Tinggal dimasukkan ke nilai berikutnya. Jadi 3,3 ini didapat dari nilai ini, ya, skalakan, ya. Jadi nilai skalanya 3,3. Tinggal dimasukkan min 1 dikali 3, min 1 kali 3. Dapatlah adalah titik A2 aksen adalah min 3, min 3, ya. B2 aksen dimasukkan 1 dikali 3, ya, ini adalah sekali lagi nilai terbaru, ya. Nilai A aksen, B aksen, C aksen. Jadi nilai yang terbaru adalah ini, ya, dimasukkan dikalikan dengan 3,3. Ya, jadi dapatlah nilai B2 aksennya 3, min 3, C2 aksen adalah 0,3. Ya, ini langkah yang kedua. Nah, langkah yang ketiga adalah lakukan pergeseran sebesar positif, ya, xt, yt. Ya, jadi yang tadi nilai ini titik pusatnya adalah yang pertama dibuat negatif, yang kedua skalakan dengan nilai ini, yang ketiga digeser dengan nilai positif, ya. Ya, ini juga sama, ini menggunakan nilai A, B, C-nya yang terbaru, yang ini, ya. Tinggal dimasukkan, ya, nilainya min 3, ya. Min 3 ditambah 2, karena kan dia positif. Min 3 ditambah 2, ya, min 3 tambah 2. Didapatlah min 1, min 1. B3 aksennya adalah ini, ya, 3 plus 2, ya kan, min 3 plus 2. Jadi 5, min 1. C-nya adalah 0 plus 2, 3 plus 2. Dapatlah 2,5. Sehingga hasil dari
metode rotation menggunakan titik sembarang ya menjadi ini ya. Ini adalah segitiga yang berwarna abu-abu. Ini adalah hasil dari rotation terhadap titik pusat sembarang ya. Yang tadi nilainya di 2,2 ya, bukan di 0,0. Ya, jadi ini untuk metode rotation yang titik pusatnya adalah titik sembarang ya. Jadi bukan di titik pusatnya bukan di 0,0. Oke. Ya, jadi demikian tadi penjelasan transformasi dua dimensi menggunakan metode konvensional yaitu translation, scaling, dan rotation ya. Untuk penjelasan di pertemuan berikutnya atau di video berikutnya saya akan jelaskan metode transformasi dua dimensi dengan metode matriks. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa ya, jumpa lagi di pertemuan berikutnya di transformasi dua dimensi menggunakan metode matrik ya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.